can kill the lights, you can draw the blinds. My heart shackled down, bound to your bed. Can you stay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Sehat semoga anak-anak. Sehat. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin, ya Pak. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Ya, hari ini Bapak kita akan belajar tentang mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin atau fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Binatang-binatang yang pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada yang juga yang buruk. Cerita fabel tidak hanya ditujukan kepada anak-anak, tapi kepada juga orang dewasa. Cerita fabel menjadi salah satu sarana yang potensial dalam menanamkan nilai moral. Kita dapat belajar dan mencontoh karakter-karakter yang baik dari binatang agar kita memiliki sifat yang terpuji. Selanjutnya, tentang pertama mengenali ciri fabel. Yang pertama, mengenali ciri umum fabel. Fabel mengambil tokoh pada binatang. Kedua, pada tokoh pada binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Tokoh pada binatang bisa berbicara seperti manusia. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian yang akibat rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Fabel merupakan latar alam, hutan, sungai atau kolam. Ciri bahasa yang digunakan pada naratif peristiwa katak mendatangi ikan yang sedang hujanan. Semut menyimpan makanan di lubang. Unsur-unsur fabel. Tokoh atau orang hewan yang menjadi pelaku dalam cerita, tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. 2. Ciri tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul, dan menjadi pusat cerita, menggerakkan jalan cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. 3. Penokohan, pemberian karakter pada tokoh. Karakter bersifat manusia, protagonis. Dan 4. Watak tokoh dapat disimbolkan dari penggambaran fisik. Kelima, setting atau latar. Keenam, tema adalah tema. Ketujuh, amanat. Coba tadi ada yang tahu gak tentang ciri umum fabel? Saya. Boleh coba. Ciri umum fabel yang pertama yaitu fabel mengambil tokoh para binatang. Kedua, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. 3. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Iya benar, tapi itu masih belum lengkap ya saya. Ya. Jadi fabel mengambil tokoh para binatang. Jadi kayak film-film yang di jangan MCTV kan ada itu pada zaman dahulu ya, kalau salah judulnya ya. Ya. Itu termasuk cerita fabel. Terus juga kayak si kancil. Si kancil itu juga cerita fabel. Terus secara watak tokoh pada binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi maksudnya itu wataknya itu misalkan kayak si kancil, jadi kan licik. Terus ada dia kan nakal gitu ya, suka mencuri juga. Jadi watak-watak manusia itu ada di dalam binatang tersebut. Terus tokoh pada binatang bisa berbicara seperti manusia. Kayak di film tadi kayaknya pada zaman dahulu ya. Jadi bisa berbicara tersebut. Kayak contohnya kura-kura kan pada bisa bicara tuh. Jadi suka menasihat seperti itu. Terus yang kedua, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat.
rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Jadi kan contohnya kayak agak ini ya, kayak monyet mungkin dalam zaman dahulu yang suka ngambil makanan begitu kan, terus akhirnya dia kejebak sama itu yang sendiri gara-gara dia ingin mengambil makanan yang tersebut. Jadi dia keikat sama ini sendiri ya. Terus fabel menggunakan latar alam. Jadi cerita fabel itu kayak contohnya di hutan, di danau, maupun di lautan. Kayak contohnya kayak film ada dolphin itu kan lumba-lumba. Itu termasuk fabel. Terus ciri bahasa yang digunakan naratif atau peristiwa. Jadi contohnya kayak misalkan ikan yang menyamperin buaya seperti itu. Terus peristiwa yang terjadi itu apa aja. Terus unsur fabel, tokohnya itu harus berupa hewan tapi harus berwatak seperti manusia. Yang kedua, ciri tokoh utama adalah sering dibicarakan, sering muncul, dan menjadi pusat cerita. Jadi kayak contohnya kayak film Si Kancil. Jadi dia kan suka dibicarakan, suka muncul juga, terus yang di pusat cerita apa aja kelakuan dia atau tingkah lakunya. Keenam itu penokohan memberikan karakter pada tokoh karena bisa bersifat protagonis atau antagonis. Jadi maksudnya bisa bersifat baik atau jahat. Yang keempat itu watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan dialog tokoh, monolog atau komentar atau narasi penulis terhadap tokoh. Jadi kayak misalkan kancil atau harimau itu punya ini penggambaran tersendiri dalam sebuah cerita fabel tersebut. Jadi kayak misalkan singa itu bisa seperti seram atau menyeramkan seperti itu. Yang kelima, setting atau latar adalah suatu kejadian, suasana dalam cerita atau tiga jenis latar, yaitu latar tempat, waktu, dan latar sosial. Jadi latar itu bisa berupa latar waktu, latar tempat, atau latar sosial. Maksudnya itu latar waktu itu misalkan sore atau malam atau pagi. Misalkan latar tempat itu kayak misalkan tadi kayak di danau, laut, atau hutan. Kalau misalnya latar sosial misalkan lagi pada berkerumun dalam satu lingkup tersebut. Yang keenam adalah tema, ada gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Jadi tema itu apa intinya dari cerita tersebut, jadi penggambaran dari suatu cerita. Jadi misalkan kancil, kita tahu temanya udah apa, kancil itu seperti apa. Keenam yang belas pasti mempunyai amanat. Biasanya itu amanatnya itu dalam cerita fabel tersebut cerita teks moral. Moral itu apa yang sudah dijelaskan dalam cerita tersebut. Coba. Ya. Yang kedua, tanda petik penutup ditaruh surat tanda baca yang menghargai kalimat petikan. Ya coba, kalian yang tahu gak ciri-ciri kalimat langsung sama kalimat tidak langsung? Coba yang tahu gak? Ya boleh, Kesha. Menggunakan tanda petik. 2. Intonasi tinggi untuk tanda tanya. 3. Kata ganti orang pertama dan orang kedua. Ya betul, Kesha. Coba kalau yang kalimat tidak langsung, ada yang tahu gak? Saya. Ya Adin. Ciri-ciri kalimat tidak langsung. Yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi membahasnya datar. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti dan orang. Ya betul. Ini contohnya ya. Andi mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok. Andi mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok. Jadi misalkan katanya itu, aku akan pergi ke sekolah besok. Jadi tanda petik duanya itu di awal sama di akhiran. Kalau misalkan aku akan pergi ke sekolah besok, itu salah tanda petiknya ya. Yang ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan.
Yang keempat, kalimat penggiling harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi. Apabila bagian kalimat penggiling terletak pada setelah kalimat petikan. Selanjutnya, jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil kecuali nama orang dan kata sapaan. Yang keenam, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dan mengiringnya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Ya, jadi udah pada paham belum tentang ini cerita fabel ini? Paham. Ada yang mau ditanya lagi gak? Enggak. Jadi kita akhiri aja ya hari ini. Ya, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin, siapa yang memimpin? Ya, Shelly boleh. Mari teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kalian pulangnya anak-anak ya. 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 Terima kasih untuk Pak Aris atas ilmu dan wawasan yang telah diberikan. Semoga ilmu dan wawasan itu bermanfaat untuk saya dan orang lain. Selanjutnya. Terima kasih untuk Pak Aris. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk saya dan semuanya. Selanjutnya. Untuk Pak Aris, terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Semoga dapat motivasi saya lebih baik lagi. Terima kasih buat Pak Aris karena udah memberikan waktu untuk ngajarin kita semua dan pelajarannya sangat bermanfaat buat saya sendiri dan buat kita semua yang diajarin. Selanjutnya. Ya, selanjutnya terima kasih ya kepada anak-anak. Semoga kalian bisa berkembang lebih baik lagi. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.